Sahabat delima yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam buku Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat delima yang terkasih, apakah saudara sedang membenci seseorang? Ketika kita disakiti atau dijahati oleh orang lain atau diperlakukan tidak adil, maka kemungkinan akan ada niat untuk membalaskan kejahatan orang yang menjahati kita. Bila kita berjumpa dengannya, maka kita akan berusaha menghindari dia. Segala sesuatu yang direncanakannya di mata kita juga pasti salah, dan akan mencari-cari kesalahan dari orang yang kita benci. Malah yang lebih parah lagi, kita mendoakan orang yang kita benci tersebut supaya celaka dan mencari waktu untuk rencana membunuh orang yang kita benci. Oleh karena itu, kebencian menghancurkan kasih dan persaudaraan, dan kebencian akan mendatangkan malapetaka. Teks firman Tuhan menasihati kita, jangan mendendam dan teruslah menegur sesamamu. Dendam adalah menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dalam situasi apapun, janganlah mendendam sesama seperti Tuhan tidak mendendam umatnya. Menyimpan kebencian akan mendatangkan penyakit, yaitu asam lambung naik, kepala pening, bahkan penyakit yang lainnya juga. Bila kebencian akan berakar, maka timbul kemarahan dan mengakibatkan emosional. Bahkan lama-kelamaan akan menghilangkan rasa sukacita dan dapat merugikan diri sendiri. Memang tidak mudah dan tidak semua orang suka untuk ditegur. Mungkin bila kita tegur, dia tersinggung. Tetapi firman Tuhan menegur kita dengan kita Amsal 2 mengatakan, lebih baik teguran nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Teguran adalah sebagai bukti cinta kasih kita terhadap sesama kita. Sebaliknya juga, bila kita ditegur oleh orang lain, jangan kita tersinggung pula karena cinta kasih dia terhadap kita. Sahabat delima yang terkasih, kebencian bertentangan dengan kasih. Membiarkan sesama di dalam kesalahan juga bukan sikap hidup yang diterangi oleh kasih. Demikian yang Tuhan kehendaki bagi kita yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Mengasihi sesama dapat diwujudkan dengan membuang kebencian terhadap sesama, memaafkan atau tidak mendendam sesama. Karena itulah Yesus mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di dalam empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Demikian juga ditekankan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kita melakukannya bukan untuk menghakimi, tetapi didorong oleh kasih yang tulus sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Karena itu umat Tuhan, mari bersikap tenang menghadapi dalam situasi apapun. Bahkan dalam situasi genting sekalipun hidup kita terancam, sabarlah terhadap orang yang menyakiti kita dan mengampuninya. Dan Tuhan mengajar kita agar jangan menuntut pembalasan atas kebaikan kita, tetapi biarkanlah Tuhan bekerja dalam melakukan pembalasan dan menyampaikan murkanya terhadap orang yang menyakiti kita. Biarlah kita tenang, lepaskan pengampunan hidup yang saling mengasihi, maka kita akan hidup dalam damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.